Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sistem komunikasi tentang sistem modulasi AM, FM, dan PM. Langsung saja. Yang pertama itu ada modulasi AM atau amplitudo modulasi. Yang pertama ada sinyal informasi, yaitu sinyal permodulasi, sinyal asal yang berisi informasi. Kemudian yang kedua ada sinyal pembawa atau sinyal carrier, yaitu sinyal frekuensi tinggi yang ditumpangi oleh sinyal informasi selama proses transmisi. Kemudian ada sinyal termodulasi AM. Pada jenis modulasi ini, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo saat sinyal informasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi menghasilkan sinyal termodulasi AM. Kemudian ada indeks modulasi AM, di mana besarnya indeks modulasi AM dinyatakan dengan persamaan M sama dengan Pmax per Pcmax. Kemudian, indeks modulasi juga dapat dinyatakan dalam persen dan dinotasikan dengan M, di mana M sama dengan Pmax dan Pcmax. M sama dengan Pmax per Pcmax dikali 100%. Kemudian, di sini adalah berikut contoh sinyal termodulasi AM. Terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen pembawa, komponen bidang sisi atas, dan komponen bidang sisi bawah. Sinyal pembawa yaitu sama dengan Pc sin omega C kali T. Sedangkan sinyal sisi bawah atau LSB, lower sideband, sama dengan setengah M kali Pc kali cos dalam kurung omega C per dalam kurung omega C min Wm per T. Sinyal sisi atas atau USB, upper sideband, sama dengan setengah M kali Pc kali cos dalam kurung omega C plus Wm kali T. Kemudian ada sinyal termodulasi AM, yaitu sama dengan Vc plus Em dikali sin omega C kali T, sama dengan Vc sin omega C kali T ditambah Vm sin Wm T sin omega C kali T, di mana Vc dalam kurung 1 plus Vm per Vc sin omega M kali T dikali sin omega C kali T. Kemudian dengan menggunakan identitas trigonometri, maka didapat sin A sin B sama dengan setengah cos A min B min cos A plus B. Sehingga Vc sin omega C kali T plus setengah M kali Vc cos dalam kurung omega C min omega M dalam tutup kurung T min setengah M kali Vc cos dalam kurung Wc plus Wm kali T. Indeks modulasi AM sama dengan M, maka M sama dengan Vm per Vc. Sinyal termodulasi AM atau hasil modulasi terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen pembawa, komponen bidang sisi atas, dan komponen bidang sisi bawah. Kemudian ini merupakan gambar modulasi, diagram gambar modulasi, yaitu sinyal informasi, di mana Pm sama dengan Em sama dengan Pm sin omega M kali T. Ini adalah sinyal pembawa atau sinyal carrier, dia dimodulasi ke dalam sinyal AM. Amplitudenya sama dengan Vc plus Pm sin omega M kali T. Kemudian ini merupakan gambar sinyal informasi. Ini sinyal informasi dan ini sinyal pembawa. Kemudian ada sinyal termodulasi, di mana Vm sama dengan Vmax min Vmin per 2. Dan Vc sama dengan Vmax plus Vmin per 2. Maka M sama dengan Vmax per Vmin per Vmax plus Vmin. Maka M sama dengan Vm per Vc. Kemudian ada macam-macam gelombang, yaitu gelombang ini merupakan gelombang sinyal, dan ini gelombang pembawa, dan ini merupakan gelombang AM. Gelombang termodulasi amplitudo modulasi full carrier. Nah, kemudian kita lihat pada gambar paling atas ini, ketika M lebih dari 0 dan kurang dari 1, nilai ini yang terjadi adalah kondisi nyata, yaitu termodulasi sebesar 50%. Dan ketika M sama dengan 1, ini merupakan kondisi ideal, di mana sinyal termodulasi 100%. Tetapi kondisi ini sangat sukar dicapai karena kendala noise. Dan kemudian di gambar yang ketiga ini adalah M lebih besar daripada 1, maka kondisi ini terjadi overmodulasi atau overmodulation, akan menghasilkan distorsi pada sinyal termodulasi, dan informasi akan terganggu. Ini merupakan spektrum sinyal AM yang dapat digambarkan. Dapat kita tahu LSB,
lower sideband dan USB adalah upper sideband. Maka dapat rumus yaitu F USB sama dengan FC plus FM, maka F LSB sama dengan FC min FM. P LSB sama dengan P USB, sehingga didapat M VC per 2. Daya rata-rata AM. Daya rata-rata gelombang sinusoidal melewati hambatan R adalah Pi kuadrat max per 2R. Maka, berdasar kepada spektrum frekuensi diperoleh PC sama dengan P kuadrat C max per 2R. Dan untuk LSB dan USB masing-masing sama dengan MV C max per 2 dalam kurung kuadrat per 2R. Sehingga M kuadrat per 4 sama dengan PC. Kemudian didapat total daya rata-rata yaitu Pi total sama dengan PC plus PLSB per PC USB sama dengan PC plus M kuadrat per 4 PC ditambah M kuadrat per 4 PC, sehingga didapat PC dalam kurung 1 plus M kuadrat per 2. Kemudian ada tegangan dan arus efektif untuk AM, di mana tegangan efektif sinusoidal melewati hambatan R adalah PT sama dengan Pi kuadrat per R. Tegangan efektif pada komponen carrier yaitu PC sama dengan Pi kuadrat C max per R. Maka diperoleh hubungan Pi kuadrat per R sama dengan PC dalam kurung 1 plus M kuadrat per 2. Sama dengan PC kuadrat per R dalam kurung 1 plus M kuadrat per 2. Maka diperoleh tegangan, arus, dan indeks modulasi. Kemudian ada modulasi frekuensi, FM. Modulasi frekuensi adalah proses penumpangan sinyal informasi kepada sinyal pembawa atau sinyal carrier dengan mengubah parameter frekuensi dari sinyal carrier. Modulasi frekuensi didefinisikan sebagai deviasi frekuensi sesaat sinyal pembawa dari frekuensi tak termodulasinya, sesuai dengan amplitude saat sinyal permodulasi. Sinyal pembawa carrier berupa gelombang sinus, sedangkan sinyal permodulasi atau sinyal informasi dapat berupa gelombang apa saja, seperti sinusoidal, kotak, segitiga, atau sinyal lain yang misalnya sinyal audio. Kemudian, secara matematis, sinyal permodulasi dapat dirumuskan sebagai EM sama dengan PM sin omega M kali T, sedangkan sinyal pembawa yaitu EC sama dengan PC sin omega C kali T. Dan untuk sinyal termodulasi FM yaitu EFM sama dengan PC sin dalam kurung omega CT ditambah plus MF sin omega M kali T. Ini merupakan bentuk sinyal carrier, ini sinyal modulasi, dan ini sinyal FM. Next, indeks modulasi FM. Pada modulasi frekuensi atau frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besarnya amplitudo sinyal permodulasi. Jika semakin besar amplitudo sinyal permodulasi, maka semakin besar pula frekuensi sinyal termodulasi FM-nya. Besar selisih antara frekuensi sinyal dan termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut deviasi frekuensi. Deviasi frekuensi maksimum didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Indeks modulasi FM atau MF sama dengan deviasi frekuensi maksimumnya dibagi dengan frekuensi maksimum sinyal permodulasi. Kemudian ada pengertian modulasi fase atau phase modulation. Modulasi fase menggunakan perbedaan sudut dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada modulasi ini, amplitudo dan frekuensi dari sinyal analog adalah tetap. Yang berubah adalah fase sinyal analognya. Fase modulasi merupakan bentuk modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawa. Hampir mirip dengan FM. Frekuensi pembawa juga bervariasi karena variasi fase dan tidak merubah amplitudo pembawanya. Modulasi fase jarang digunakan karena memerlukan perangkat keras penerima yang lebih kompleks. Modulasi fase atau FM atau PM adalah suatu proses modulasi yang mengubah-ubah fase dari gelombang carrier sesuai dengan karakteristik gelombang informasi. Modulasi fase dihasilkan bila sudut dari pembawa dibuat menjadi fungsi dari sinyal modulasi. Berikut merupakan contoh gambar sinyal carrier dan sinyal termodulasi fase. Kemudian ada demodulasi fase. Demodulasi fase adalah proses pelepasan suatu sinyal informasi dari sinyal pembawa di mana sinyal yang termodulasi berubah sesuai dengan fase sinyal informasinya. Kelebihan dari sinyal modulasi fase ini adalah yang pertama, cara modulasi ini yang paling baik tetapi juga paling sukar. Biasanya dipergunakan untuk pengiriman data saja dan dalam jumlah yang banyak dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah tahan terhadap noise.
Yang ketiga, daya yang dibutuhkan lebih kecil dibanding amplitudo modulasi. Kekurangan dari modulasi fase ini yaitu memerlukan perangkat keras sebagai penerima yang kompleks. Berikut merupakan gambar modulasi fase. Dan ini adalah hubungan fase let B by 30 derajat. Ini B let C by 30 derajat dan A let C by 60 derajat. Ini merupakan sinyal pembawa dengan tanpa modulasi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang ada, maka kesimpulannya dapat didapat AM modulator adalah proses memodulasi sinyal frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubah-ubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Kemudian, AM demulator adalah proses mendapatkan kembali data atau proses membaca data dari sinyal yang terima dari pengirim. Kemudian hasil keluaran modul AM, modulator dan AM demodulator yaitu berupa gelombang sinusoidal dari input dan gelombang AM dari rangkaian. Kemudian, osiloskop mini hanya dapat membaca frekuensi. Modulasi frekuensi adalah proses penumpangan sinyal informasi kepada sinyal pembawa atau sinyal carrier dengan merubah parameter frekuensi dari sinyal carrier. Kemudian, sinyal pembawa berupa gelombang sinus, sedangkan sinyal permodulasi dapat berupa gelombang apa saja, sinusoidal, kotak, segitiga, atau sinyal lain, misalnya sinyal audio. Kemudian modulasi PM menggunakan perbedaan sudut dari sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Selanjutnya, pada modulasi PM, amplitudo dan frekuensi dari sinyal analog adalah tetap, yang berubah adalah fase sinyal analognya saja. Kemudian, fase modulasi merupakan bentuk modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawa. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika penjelasan yang terlalu cepat bisa di-pause. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.